Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikan salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya, oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ialah ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji Namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Haleluya, haleluya. Menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencomokkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Uskup Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kutipan perikop Injil tadi, kita diajak untuk berefleksi lagi, sudah sejauh mana kita setia dalam melaksanakan tugas dan karya yang dipercayakan kepada kita, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal singkat. Kita diingatkan apa yang menjadi yang dipercayakan kepada kita untuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Itu juga antara lain mengungkapkan bahwa kita telah setia dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Santa Teresa dari Kalkuta telah mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Bahwa kalau sudah setia, tentu saja kita tidak perlu selalu kecewa dan putus asa bahwa nanti kita tidak sukses atau mungkin hasil kurang bagus. Tetapi juga kita diyakinkan tentang pernyataan bahwa hasil tak pernah mengkhianati proses. Kalau proses yang baik, pasti juga ada hasil yang baik. Itu pertama, kita diingatkan tentang bagaimana sudah sejauh mana kita setia dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Yang kedua, Yesus hari ini mengingatkan untuk lebih jauh lagi. Kesetiaan yang telah kita buat itu untuk mengabdi siapa? Untuk apa semua kesetiaan itu? Apakah untuk mengabdi Mammon atau kepentingan diri, ataukah untuk kesetiaan pengabdian kita pada Allah? Yesus mengatakan kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita mungkin sudah banyak sibuk dalam tugas dan karya kita. Kita bertanya lagi, kesibukan itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan diri, atau kepentingan orang lain, ataukah kepentingan Allah? Orang-orang Farisi tadi dalam bacaan Injil merasa tersinggung karena kata-kata Yesus itu. Karena kita sering sudah tahu, sering mereka begitu setia dan bahkan teliti dalam melaksanakan tugas dan aturan-aturan yang ada dalam lingkup kerja mereka. Tetapi toh di balik itu sering muncul atau banyak muncul demi kepentingan diri, demi mencari keuntungan diri sendiri, dan bahkan sering mengabaikan kepentingan-kepentingan Allah. Hari ini kita diingatkan lagi untuk setia melaksanakan tugas-tugas kita, dan kesetiaan itu terarah untuk mengabdi Allah. Semoga demikian. Amin.